Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu kemarin Tuhan. Dan berkati kami dan sertai kami juga hari ini, dari pagi ini hingga selama-lamanya Tuhan. Dan sebelum itu kami mau melakukan renungan pagi. Tuhan sertai renungan pagi kami hingga awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Lancarkan renungan kami pada pagi hari ini, semoga dapat memperkuat iman kami yang bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Ya, ini doa kami yang jauh dari sempurna, kami alaskan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan pagi kita berjudul kebenaran dekat dengan mulut dan hati, yang diambil dari Roma 10 ayat 4-15. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang-orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Kebenaran pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang senantiasa dicari oleh setiap manusia di hidup ini. Ada orang yang mengejar kebenaran, namun tidak menemukannya. Ada juga yang tidak mengejarnya, tetapi menemukannya. Bahkan manusia tidak mampu menemukan kebenaran sejati yang kekal. Paulus mengakui bahwa kebenaran bukan diperoleh karena usaha manusia, melainkan diperoleh melalui Yesus Kristus. Paulus tidak menolak pandangan Musa tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat, bahwa orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun Paulus mengakui kebenaran iman di dalam Yesus Kristus. Dalam mengutip Ulangan 30 ayat 12-14, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambil bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Amin. Ia mengasihi orang Kristen Yahudi di Roma, bahwa kebenaran telah dekat dengan manusia.
Mereka tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya. Paulus mengatakan bukan usaha manusia yang membawa Kristus masuk ke dalam dunia dan membangkitkannya dari antara orang mati. Semua sudah dilakukan bagi manusia. Allah yang mengerjakannya. Bagi Rasul Paulus, jarak kebenaran dan manusia hanya sejauh mulut dan hati. Cukup melakukan 3 hal, yaitu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, serta menyerukan nama Tuhan Yesus. Kebenaran dekat dengan mulut dan hati, artinya kita mau mengaku, menerima, dan memanggil. Paulus sangat memahami masih ada orang yang belum mengaku, menerima, dan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kebenaran itu harus diberitakan oleh semua orang yang terpanggil dan telah diselamatkan. Dengan demikian, banyak orang dari segala tempat dan bangsa diselamatkan. Tanpa usaha apapun kita telah diselamatkan Allah dalam anugerah-Nya melalui Yesus Kristus. Mari kita bersyukur dan berkomitmen untuk menyatakan kesediaan diri menjadi alat dan memberitakan kebenaran dalam nama Yesus Kristus. Kita dapat memulainya dari lingkungan keluarga, tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat usaha. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah melancarkan renungan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan semoga renungan ini bisa menjadi berkat dan menjadi semangat pagi untuk pagi hari ini dan seterusnya Tuhan. Dan semoga kami bisa berkomitmen untuk renungan setiap pagi supaya mengasihi roh kami di dalam diri kami Tuhan. Ya, ini doa yang sudah sempurna kami alaskan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.